Mau berpenghasilan puluhan bahkan sampai ratusan juta tanpa perlu waktu lama? Cara ini sangat cocok untuk perintis, tanpa harus keluarin otot apalagi keringat, dan yang pastinya dengan cara yang mudah, cepat, dan siapapun pasti bisa. Yes, hanya bermodalkan smartphone yang terkoneksi dengan jaringan internet saja. Kaya sudah di depan mata, bukan? Cara ini telah digunakan banyak umat di kalangan dunia maya dan hasilnya sangat mencengangkan. Bahkan lowongan pekerjaan yang disebar perusahaan nihil. Ya, Anda cukup bekerja dari rumah, tidak mengganggu waktu alias fleksibel, tidak perlu seragam yang lengkap apalagi dasi sepatu dan jas hitam berambut rapi. Soal penghasilan bisalah diadu, mau? Ya, mungkin kurang lebih begitu ya Sobat Nalar. Iklan yang bertebaran di media sosial yang sering kita scroll hampir tiap hari, yang berharap bisa merubah nasib perekonomian kita. Eits, tunggu dulu. Perlu disadari posisi kita saat ini itu bagaimana? Apakah orang ternama, influencer, bos Pertamina, atau orang biasa seperti saya? Jika posisi kita orang biasa-biasa aja, tentu butuh perjuangan. Jujur, itu tidak semudah yang iklan tayangkan dan akan berakibat buruk pada kesehatan mental jika kita memaksakan diri. Memang mencari penghasilan melalui internet telah menjadi tren yang semakin populer. Namun, banyak individu mengalami stres hampir gila yang dapat disebabkan oleh beberapa faktor berikut. Pertama, ketertarikan oleh iklan. Tidak sering kita sadari berlama-lama scrolling media sosial melihat iklan. Cara menambah penghasilan puluhan hingga ratusan juta dari internet dengan mudah. Misalnya, kemudian jari kita antusias klik masuk website, daftar, login, kirim, kemudian mendapat balasan bla 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 and message, bayar sekarang. Logikanya kita belum ngapa-ngapain, belum kenal siapa tuh orang, dan seterusnya, main minta bayar aja. Jangan ya Sobat Nalar, mending pelan-pelan kita pelajari diri kita sendiri secara matang, sebab dunia maya hanya sebatas kuota internet saja. Kedua, testimoni orang dalam. Kalian mesti pahami baik-baik, hasil yang besar akan dimulai dengan yang kecil sobat, dan mesti sabar, telaten, teliti, ulet juga tahan banting. Kuncinya turuti kata hatimu. Jika ragu adanya testimoni dan kalian masih bimbang, mending skip dulu aja. Kita kumpulin the valid information. Mungkin si Testi adalah salah satu korban yang kejebak mencari mangsa. Ketiga, mampir ke akunku, kita interaksi. Kalian pasti tidak asing dengan kata-kata seperti itu dalam platform biru. Mestinya kita bertanya, itu perusahaan milik pribadi kah? Jangan asal ngisi aja. Apakah kita kira berkarya cukup rekam, edit, upload, lalu gajian? No. Kita butuh karya yang berguna untuk dibagikan, yang menginspirasi dan mengedukasi, dan yang pastinya bermanfaat. Keempat, tutorial lagi. Ketika kita sudah 85% memiliki tekad mencari cuan dari internet, larinya pasti ke tutorial. Pencarian tutorial pertama berhasil kita dapat dan kita tonton. Yes, hasilnya bisa masuk ingatan. Dan dalam otak kita berkata, oh begitu. Hari berikutnya buka platform merah, muncul yang lebih menarik dan spesifik. Tonton lagi, dengerin pelan-pelan, nemu pengetahuan baru dan berkata, oh begitu. Hari selanjutnya saatnya kita action. Naas, tutorial muncul lagi. Tonton sebentar, kayaknya ini lebih simpel dan gampang, dan begitu seterusnya. Jika diterus-terusin akan berakibat fatal dalam pola pikir kita, yang akan menjadi sebuah penyakit yang namanya kecanduan. Sobat Nalar, semua tutorial akan berbeda-beda setiap dalam individualnya, karena itulah yang dinamakan konten. Tentu si pembuat akan terus memodifikasi konten agar lebih banyak peminat yang masuk.
Oke, mulai sekarang kebiasaan itu harus sudah dikurangi demi kesehatan mental otak kita. Saran saya, bagi kalian yang sudah terlanjur kecanduan tutorial dan ingin rehabilitasi, beberapa hal berikut yang sudah saya jadikan list hasil dari analisis pribadi bisa kalian jadikan referensi. Poin pertama, mulailah beraktivitas sesuai passion kalian. Artinya kembalilah ke dunia kalian masing-masing. Yang penjual gorengan ya silahkan berkarya melalui gorengannya. Yang bengkel ya berkarya dengan obeng baut-bautnya. Dan yang IRT ya berkarya dengan tangan superhero-nya. Poin kedua, kuatkan ibadah kalian masing-masing. Sebab kita hidup di dunia hanya disuruh beribadah. Uang dan lainnya hanyalah bonus semata. Dan ketiga, kembalilah bangun harmonisasi dengan orang terdekat kalian. Buat senyaman mungkin suasana di dalamnya. Sebab harta saat ini yang paling berharga dan nyata, bahkan gratis, adalah keluarga. So, terus bersyukur dengan apa yang kalian miliki saat ini. Poin keempat, gunakan waktu kosong dengan sedikit tidak menengok sosial media. Hal ini bisa kita gunakan untuk membaca, misalnya resep masakan, berkebun, menyanyi, dan lain-lain. Kalau saya biasanya menulis apa saja, yang penting bisa mempertipis jam kosong tanpa membuka sosial media. Poin kelima, jangan menutup diri. Interaksilah dengan lingkungan secara guyub rukun selayaknya sosial humaniora umumnya. Kita bisa bertukar cerita keseharian, ya ringan-ringan saja. Hal ini sederhana, namun sudah mendekati langka karena tergusur oleh pengaruh buruk smartphone. Pada intinya, semua orang memiliki masalah perekonomian yang hampir sama, dan jalan satu-satunya untuk solusi adalah bukan dari internet. Rezeki sudah diatur, tinggal kitanya mau mengatur dengan baik atau justru susah diatur. Jangan sampai pikiranmu dipenuhi teknologi. Teknologi hanya ciptaan manusia lain. Masa iya kita dikacangin robot? So, tetap semangat dengan anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Gunakan dengan baik berdasarkan tupoksinya masing-masing. Jangan sampai otak kita mengalami gangguan mental, cuma masalah kecil yang tidak begitu penting.